Kaitannya dengan mantan pasangan, banyak dari kita seringkali masih merasa perih ketika mendengar bahwa mantan saat ini sudah memiliki pasangan baru. Itulah bahasan kita kali ini. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan mantan pasangan, banyak dari kita seringkali masih merasa perih ketika mendengar bahwa mantan saat ini sudah memiliki pasangan baru. Itulah bahasan kita kali ini, yaitu seputar bagaimana caranya agar kita tidak sampai terobsesi pada pasangan baru mantan kita. Karena yang namanya putus cinta itu memang sesuatu pengalaman yang tidak mudah. Ada rasa marah, sakit hati, galau, dan juga kecewa yang menjadikan kita tidak dapat benar-benar berpikir jernih. Meskipun hubungannya sudah berakhir, kadang kita masih kepikiran. Dan pikiran kita jadi makin semrawut ketika mendapati bahwa mantan sudah punya pasangan baru. Ternyata secepat itu kita dilupakan. Kita pun jadi penasaran, pasangan barunya ini siapa? Orang mana? Kenal di mana? Kapan bertemunya, dan seperti apa orangnya. Agar tidak sampai berlebihan, lebih baik jangan bandingkan diri Anda dengan pasangan baru mantan Anda. Itu yang pertama. Jangan bandingkan diri kita sendiri dengan pacar barunya ini. Tidak perlu sibuk mencari segala macam informasi tentang yang bersangkutan, kemudian membandingkannya dengan diri Anda. Di satu sisi, hal ini bisa membuat Anda meremehkan seseorang yang bahkan tidak pernah menyalahi Anda. Di sisi lain, ada juga kemungkinan Anda akan merasa iri, minder, dan rendah hati jika ternyata pasangan barunya ini memiliki spesifikasi lebih. Jadi daripada membandingkan diri dengannya, lebih baik kita kembangkan kemampuan diri kita. Sedangkan hal kedua yang juga perlu kita ingat adalah tidak perlu mencari perhatian mantan secara berlebihan. Apalagi bila perhatian Anda yang berlebih ini malah berujung pada keributan. Adapun yang ketiga, sibukkan diri Anda, terutama dengan hal-hal yang bermanfaat atau berkaitan dengan keterampilan baru. Boleh juga Anda berkegiatan dengan kawan-kawan Anda. Fokuslah pada apa yang menyenangkan hati Anda, bukan pada kesedihannya. Jangan malah mengurung diri sendiri, lebih baik luangkan waktu untuk bercengkrama. Ingat, Anda tetap berhak untuk disayangi. Hanya karena sudah berpisah dari seseorang, bukan berarti orang lain tidak sayang lagi. Ketiga hal inilah yang sebaiknya kita terapkan agar tidak sampai terobsesi pada pasangan baru mantan kita. Meskipun memang seringnya kita tidak merasa terobsesi, kita sekedar patah hati dan sekedar ingin agar pasangan bisa kembali. Bukan cuma kembali sayang, tetapi juga kembali menjalin hubungan, sebab memang pada dasarnya kita masih cinta. Jika keinginan Anda adalah untuk mengembalikan perasaan pasangan, maka memang ada ajian khususnya, yaitu ajian putar giling Sukmo Ratu. Ajian ini secara khusus dimaksudkan sebagai amalan untuk membantu mengembalikan perasaan cinta. Selain berupa seperangkat lelaku dan doa, nanti akan ada minyaknya juga. Minyak ini bisa Anda oleskan ke foto target sambil baca mantra. Bacaan mantranya seperti apa? Nanti sudah ada panduan tertulisnya. Bagi Anda yang tertarik untuk mengamalkan ajian putar giling, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mengembalikan perasaan mantan. Atau katakan saja bahwa Anda ingin balikan. Selanjutnya bisa dibantu sebaik mungkin. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar harus bagaimana bila mantan kita ternyata sudah punya pasangan baru. Semoga menjadikan sedikit pertimbangan bagi Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.